Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, belum munculnya tanda-tanda akan bergabungnya PDI Perjuangan dengan partai lain melawan Koalisi Indonesia Maju di Bursa Pilkada Jakarta menguatkan spekulasi Ridwan Kamil benar-benar akan melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta mendatang. Keresahan adanya kotak kosong dalam Pilgub Jakarta mendatang membuat Forum Masyarakat Betawi yang mengatasnamakan Poros Jakarta menyambangi kantor DPP PDIP. Selain menyampaikan keresahan masyarakat Jakarta akan hilangnya berbagai kebijakan setelah era Anies Baswedan, Poros Jakarta juga meminta agar PDIP mengusung Anies Baswedan sehingga tidak ada kotak kosong dalam Pilgub Jakarta mendatang. Selama permasalahan ada yang di Jakarta yang tadi disampaikan, ya KJP, lalu BOTI dan lain-lainnya itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang. Jadi kita melihat kemungkinan ini ada keinginan bersama antara masyarakat Betawi Jakarta dan PDIP. Makanya kami ke sini bebesanan untuk meminang katakanlah supaya nanti bersama-sama PDIP dengan Pak Anies silakan siapa yang diajukan, tetapi kita di Pilkada Pilgub DKI 2024 ini bersama-sama begitu. Jangan sampai kotak kosong gitu ya. Kalau dilihat perbedaan, ya semua beda. Tapi kita jangan melihat perbedaan. Kita melihat kepentingan bersama. Tadi apa yang disampaikan Pak Jarod, kita bersama-sama, kita sama gitu. Kita ingin Wong Cilik itu diayomi. Jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang. KKN itu kita tidak suka. Saya rasa juga Pak Jarod begitu sama ya, PDIP begitu tidak suka dengan KKN. Jadi ini yang menjadi keinginan kita bersama supaya PDIP ya dengan partai yang lain bersama-sama Pak Anies kita akan mendukung. Siapapun calonnya silakan. Sementara itu, bertebarannya spanduk bergambar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jakarta memicu spekulasi putra Presiden Jokowi itu bakal disodorkan maju dalam Pilgub Jakarta sebagai calon wakil gubernur Ridwan Kamil. Kaisang pun sempat menyatakan tak yakin ada kotak kosong di Pilgub Jakarta. Dirinya bahkan juga percaya diri jika maju bersaing di Pilgub Jakarta. Ada beberapa calon independen yang mendaftar juga. Jadi saya rasa kotak kosong di Jakarta itu akan sangat susah. Kita lihat nanti seperti apa pendaftaran di tanggal 27 Agustus. Kita lihat dinamika politik di Jakarta seperti apa. Ya kita lihat apakah itu nanti melawan independen ataukah melawan incumbent Bapak Anies Baswedan. Itu aja. Semuanya sedang dibahas di koalisi. Sabar, tinggal beberapa hari lagi. Tapi yang tampak di permukaan berbeda. Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, dan PSI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah memastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mendatang. Partai yang tersisa sebenarnya ada PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan PKS. Menengok komentar jubir dan elite Partai Nasdem, PKB, ataupun PKS, sepertinya ketiga partai ini mulai goyah setelah mendapat bujukan untuk bergabung dengan Kim mendukung Ridwan Kamil. Yang tersisa PDI Perjuangan. Tapi tentu saja PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon sendiri. Dengan perolehan 15 kursi di DPRD Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Karena untuk mengusung pasangan calon, partai politik harus memenuhi syarat kursi di parlemen minimal 22 kursi. Yang terjadi di Jakarta, karena ada fenomena akan dimunculkan kotak kosong atau melawan independen dengan menutup peluang partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya sendiri. Kayak PDI Perjuangan, ini kita kurang 7 kursi. Semua partai di Jakarta itu tidak bisa mengajukan calon sendiri. Kalau PDI Perjuangan bisa maju sendiri, maka akan dilakukan seperti di Sumatera Utara.
di Sumut. Kita bisa maju sendiri, maka kita maju sendiri. Meskipun semua partai diborong oleh pihak sebelah. Tapi ingat bahwa yang punya kedaulatan itu bukan elit. Yang punya kedaulatan adalah yang sesungguhnya adalah rakyat. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat berharap masyarakat Jakarta mempunyai pilihan calon pemimpin lain selain yang disodorkan Koalisi Indonesia Maju. Jarod bahkan menantang partai lain bergabung untuk mengusung kader PDIP agar memberikan opsi lain bagi masyarakat Jakarta untuk menentukan pemimpin daerahnya. Kita punya Pak Ahok, kita punya Bang Rano misalnya ya, itu juga bisa dipertimbangkan. Selain tadi sampaikan misalkan Pak Anies juga. Jadi tetapi ingat bahwa kita tidak bisa maju sendiri. Kita perlu kerjasama dengan partai-partai yang lain. Artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak ya potensi-potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta ya. Jadi bukan hanya Ridwan Kamil saja, betul nggak? PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai-partai ya, utamanya misalkan dengan PKB ya. Kita bangun komunikasi karena PDI Perjuangan perlu 7 kursi lagi, ya kan? 7 kursi lagi, ya paling enggak ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh 4 kursi lagi. Misalnya ini seru ini Bang Bim, misalnya berani nggak PKS itu ya ngusung Pak Ahok misalkan, nah itu luar biasa misalnya begitu ya. Jadi menantangin ya Mas ya untuk PKS berani nggak untuk dukung Mas Ahok gitu ya? Misalnya gitu loh ya, kan oke juga gitu ya, sama seperti ada suara di kita mendukung Pak Anies gitu ya, boleh saja gitu kan. Bila PDI Perjuangan tidak juga menemukan teman berkoalisi, lantas akankah warga Jakarta gigit jari menikmati tak adanya pilihan sosok pemimpin lain selain Ridwan Kamil, calon sematawayang? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.